warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bincang Gizi. Bincang Gizi kali ini kita bakal ngebahas tentang penting gak sih sarapan itu. Sebelumnya perkenalkan, saya Bayu Amai Violenta selaku host pada Bincang Gizi hari ini. Kali ini saya nggak sendirian dong. Pasti ditemani oleh seorang narasumber yang pasti bakal asik nih hari ini ngobrolin tentang penting gak sih sarapan itu. Yuk kenalan dengan narasumber kita hari ini. Oke, Assalamualaikum. Halo semuanya, perkenalkan saya Septina Winda. Saya merupakan mahasiswa Magister Ilmu Gizi dari Universitas Muhammadiyah Semarang. Dan saat ini saya juga bekerja di bawah Dinas Kesehatan Kota Semarang. Oke, selamat datang Mbak Winda di Bincang Gizi hari ini. Nah, bagi kebanyakan orang, sudah banyak yang membahas nih Mbak tentang pentingnya sarapan. Baik, sebelumnya makasih nih Mbak udah diundang di acara Bincang Gizi pada hari ini. Jadi benar banget Mbak, emang saat ini udah banyak banget orang yang ngebahas tentang pentingnya sarapan ini. Oke, jadi Mbak, tim mana nih? Tim yang skip sarapan atau tim sarapan pagi nih Mbak? Kalau aku sendiri sih pasti tim sarapan ya Mbak, karena emang aku juga udah kebiasaan sarapan dan pasti kalau aku nggak sarapan tuh lemes, lesu. Nah kalau Mbak Amai sendiri gimana? Tim sarapan sih Mbak, tapi juga seringkali aja ya Mbak, juga skip sarapan nih gara-gara kesiangan, terus jadi buru-buru ke kantornya. Berarti alasannya nggak sarapan gara-gara kesiangan ya Mbak? Iya, tapi tenang aja nih teman-teman, enggak yang sering banget kok, jarang-jarang aja. Jadi tim yang nggak sarapan nih, karena banyak nih di luar sana, orang-orang di luar sana itu yang juga banyak yang skip sarapan nih. Karena yang tadi kayak aku tadi Mbak, karena kesiangan, keburu-buru jadinya ke kantor, lalu mungkin juga tidak ada pembiasaan dari orang tuanya sendiri. Betul Mbak, jadi emang kebanyakan orang itu menyepelekan sarapan ya. Mereka menganggap sarapan itu bukan suatu hal yang penting. Padahal tuh penting banget loh Mbak, karena sarapan itu dia menyediakan energi untuk kita sebelum kita memulai aktivitas di pagi hari. Jadi setelah kita tidur selama 7-8 jam, ketika kita bangun pasti kadar glukosa dalam darah kita rendah ya Mbak. Nah, ketika kadar gula dalam darah rendah, pasti asupan nutrisi ke otak juga akan berkurang. Dan itulah yang menyebabkan kita nggak bersemangat, letih, lesu, dan juga lemes. Nah, ngomong-ngomong nih Mbak, beberapa temanku di kantor itu sering juga yang ngerasa cukup sarapannya itu cuman minum kopi sama teh. Nah, gimana tuh Mbak? Itu dia Mbak, yang orang itu salah mengartikan. Mereka berpikir bahwa sarapan itu ya udah apa aja yang penting masuk dan yang penting sarapan ya. Padahal kan nggak begitu Mbak. Walaupun sarapan kita juga harus memperhatikan kandungan dari makanan tersebut. Apalagi kopi ya Mbak ya. Jadi perlu diketahui kopi itu kan mengandung asam yang tinggi ya Mbak. Jadi ketika dikonsumsi pagi hari saat lambung kita kosong, itu pasti akan menyebabkan gangguan lambung karena di pagi hari itu pasti konsentrasi lambung kita tuh asam Mbak. Oke, pernah juga sih Mbak baca di jurnal ya. Aku lupa Mbak, jurnalnya tuh tentang apa. Intinya tuh seperti ini. Jadi orang yang jarang sarapan atau hampir tidak pernah sarapan itu memiliki resiko penyakit kardiovaskular atau penyakit jantung, Mbak. Iya Mbak, aku kayaknya juga pernah sih baca. Kalau tidak salah di jurnal terbitan Amerika ya. Di jurnal American College of Cardiology, di situ disebutkan bahwa orang yang tidak pernah sarapan cenderung memiliki resiko kematian sebesar 87% Mbak, dibandingkan dengan orang yang sarapan. Selain itu juga disebutkan bahwa orang yang tidak sarapan itu mereka cenderung beresiko mengalami penyakit kardiovaskuler. Oh, berarti segitu pentingnya ya Mbak ya yang namanya Betul. sarapan itu. Nah, kalau untuk remaja, untuk anak-anak, untuk dewasa itu seperti apa sih Mbak sarapan itu? Jadi gini Mbak, sebenarnya sarapan itu bukan hanya penting untuk orang dewasa yang bekerja aja nih ya, tapi untuk anak-anak dan pelajar juga sangat penting. Apa sih pentingnya? Jadi sarapan itu penting untuk meningkatkan konsentrasi belajar anak. Jadi supaya anak lebih fokus dan stamina anak ketika belajar juga lebih bagus nih. Jadi bisa meningkatkan prestasi anak di sekolah. Oke, ngomong-ngomong nih Mbak, ada sebuah fenomena di mana anak kos itu jarang banget yang namanya sarapan. Nah ya betul. Itu seberapa atau sarapan seperti apa yang baik itu Mbak? Sarapan yang baik itu sarapan tidak hanya yang penting kenyang atau manis ya Mbak ya, tapi juga harus diperhatikan kandungannya. Jadi tetap harus mengandung karbohidrat, lemak, protein dan juga vitamin.
Oke, jadi bukan asal apa aja yang masuk, Enggak tetapi harus dong. diperhatikan juga tentang gizinya. Sarapan Betul. itu harus yang bergizi seimbang gitu ya, Mbak, ya? Ya, betul banget. Nah, kalau untuk anak-anak sekarang nih, Mbak, sekarang tuh banyak tuh anak perempuan atau remaja ataupun dewasa nih kayak kita nih, itu banyak anak-anak yang jaga image, jaga body. Jadi, mereka memilih sarapan itu hanya makan buah, Mbak, gitu. Sebenarnya kalau buah untuk sarapan itu juga bagus sih, Mbak, karena kita tahu sendiri kan buah itu juga mempunyai manfaat yang banyak sekali untuk tubuh kita. Buah juga bisa dikonsumsi, bisa dibikin smoothies, dibikin jus, atau dikonsumsi bersamaan dengan sayur. Apalagi seperti contohnya buah tomat dengan wortel itu kan memiliki kandungan yang bagus banget buat tubuh kita, Mbak. Selain untuk menurunkan kadar kolesterol darah, juga bisa untuk memperlancar pencernaan kita. Nah, dari tadi nih ngomongin remaja ya, Mbak, remaja, dewasa, ya. Kalau untuk anak-anak sendiri, Mbak, itu gimana tuh, Mbak? Sepenting apa gitu sarapan itu? Sebenarnya untuk anak-anak itu lebih mudah sih, Mbak, ya. Jadi, kuncinya ada di orang tua sih, Mbak, gimana untuk membiasakan anak ini sarapan. Jadi dikenalkan sarapan sedini mungkin, diberikan sarapan yang berkualitas dengan pemilihan menu yang bagus, yang bervariatif, jadi menggugah selera anak untuk makan. Jadi emang kuncinya sarapan untuk anak itu ya di orang tua, untuk dibiasakan sarapan sebelum ke sekolah. Oke, jadi tuh, intinya adalah pembiasaan dari orang tua itu. Betul. Nah, kalau untuk makanan pada saat sarapan yang harus dihindari itu seperti apa, Mbak? Kalau untuk makanan yang dihindari, sebenarnya ini bukan hanya untuk sarapan aja sih, Mbak. Ini juga emang harus dihindari ketika asupan makan siang ataupun makan malam, yaitu makanan instan, Mbak. Karena kita tahu sendiri makanan instan itu kan, kandungan pengawetnya banyak ya, Mbak, ya, tinggi ya. Selain kandungan pengawet yang tinggi, juga kadar gula serta kadar garamnya juga sangat tinggi. Apalagi kandungan serat dalam makanan instan itu rendah banget, Mbak. Jadi emang nggak bagus untuk tubuh kita. Jadi emang sebaiknya dihindari untuk sarapan maupun untuk makan yang lain. Oke, ada tips enggak nih, Mbak, untuk teman-teman di luar sana atau untuk ibu-ibu nih yang baru punya anak, yang anaknya masih kecil, biar tahu nih seberapa pentingnya itu sarapan? Oke, buat teman-teman semua nih, jangan sampai melewatkan sarapan ya. Jadi kalian harus menyempatkan untuk sarapan. Karena apa? Karena sarapan itu penting banget untuk tubuh kita. Jadi untuk memberikan energi tubuh kita sebelum kita memulai aktivitas di pagi hari. Dan juga nih buat ibu-ibu semua di rumah, jangan sampai kita harus membiasakan anak-anak kita untuk sarapan, Bu. Karena apa? Terbukti sarapan itu bisa meningkatkan konsentrasi anak. Jadi agar anak kita tuh lebih berprestasi di sekolah. Oke, jadi seperti itulah yang kita bahas hari ini, pentingnya sarapan. Nah, gimana nih teman-teman? Seru ya bincang gizi hari ini, di mana kita ngebahas tentang pentingnya sarapan, di mana sarapan itu bisa menambah energi buat kita, tubuh kita, meningkatkan vitamin, meningkatkan daya tahan tubuh, dan daya ingat juga. Dan jangan lupa teman-teman untuk jangan pernah skip yang namanya sarapan. Oke, sebelum kita mengakhiri bincang gizi hari ini, boleh ya Mbak ya, kita pantun dulu ya Mbak? Boleh, boleh, boleh. Hari Selasa belajar biologi, diajar guru sambil ketawa. Saya host pamit undur diri, semoga bincang gizi hari ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, terus baru. Oke, sebelum mengakhiri bincang gizi hari ini, boleh ya Mbak pantun dulu ya? Boleh, boleh. Hari Selasa, belajar biologi, diajar guru yang suka ketawa. Saya host pamit undur diri, semoga bincang gizi hari ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.